tangkap segini. Karena yang dipikirkan mereka, yang dibahas mereka ini jumlah duit yang banyak. Betul. Artinya kemungkinan itu ada dong sebenarnya. Iya. Sebetulnya begini, di KPK itu sebenarnya ada banyak sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang paling ideal apa? Kalau dalam lingkungan, dalam audit itu istilahnya lingkungan pengendalian. Sesama teman saling boleh mengawasi atau saling melaporkan. Sifat egaliter dalam bekerja itu menjadi hal penting. Jadi kontrol sosial atau kontrol lingkungan itu menjadi terjadi. Yang kedua, di KPK itu dari dulu ada sistem pengendalian internal atau pengawasan internal yang itu sangat kuat sebenarnya. Bahkan di sana itu tidak berlaku jeruk makan jeruk. Zero tolerance. Tapi kan godaannya besar sekali, Pak Novel. Ya, itulah berantas korupsi, memang godaannya besar. Makanya harus dipilih orang-orang yang betul-betul kuat iman, punya bukan internasionalisme, patriotik, rela berkorban. Rela berkorban untuk negara. Karena korupsi betul-betul dampaknya luar biasa. Kalau kemudian itu dijadikan jalan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan kepentingan politik, itu bahaya. Ya bisa. Itu kan bisa seperti itu. Sangat bahaya. Karena kan ini kan untuk intinya ya dipegangin deh orang satu-satu gitu. Saya sih yakin ya, menurut saya kalau saya salah ya udah. Menurut saya sebenarnya banyak pejabat-pejabat kita yang mungkin korup, tapi belum dipanggil gitu. Cuman ditunggu aja gitu, nanti harusnya bisa seperti itu kan. Jangan-jangan sudah banyak dulu. Oh ya, sudah banyak. Saya malah begini. Di beberapa kesempatan saya menyampaikan secara lugas lah ke publik ya, baik melalui media sosial, melalui podcast saya dan beberapa kegiatan wawancara. Saya berharap masyarakat betul-betul mau menempatkan perhatian yang serius. Kalau memang ada orang KPK yang terlibat, kita harus dorong untuk laporkan, walaupun memang berat itu. Kenapa? Karena melaporkan itu tentu ada sedikit kesulitan kan melaporkan. Pastinya nanti orang itu ngelawan segala macam. Ya, apa yang terjadi pada Anda? Ya, kalau dibiarkan problemnya tambah berat. Karena kalau KPK-nya korup, terus kita mau berharap kepada siapa untuk berantas korupsi? Yang paling penting begini, Mas Dedi. Kita tahu bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi, 2014 ketika menjabat beliau, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu sekitar di angka 34. Dari angka 100 maksimal. Oke. Terus pelan-pelan naik terus. 2019 ketika KPK-nya lemah, apalagi pimpinannya bermasalah seperti sekarang ini, turun terus dari yang angka 40 sekarang kembali lagi 34. Saya yakin tahun ini turun lagi nih. Kalau turun Pak Presiden semasa menjabat minus. Bayangkan. Padahal 1 poin turunnya IPK itu dampaknya besar sekali. Dampak ke investasi, dampak itu bisa dihitung secara kuantitatif. Jadi awalnya 34. Itu tahun 2014 ya. 2014. Lalu naik sampai angka 40. Berarti semakin baik. Sekarang turun lagi sampai 34 sekarang. Dan saya yakin ini akan turun lagi nih kalau begini kejadiannya. Makanya saya mendukung siapapun yang terlibat korupsi di KPK, mau ketua KPK-nya. Rasanya ketua KPK-nya nggak sendiri tuh. Saya kok curiga. Saya mau tanya, pimpinan lain ada yang terlibat. Saya mau nanya, kalau memang satu orang ketua KPK ini, tadi Bapak udah bilang Pak Firly korupsi atau nepotisme atau apapun itulah. Kenapa pimpinan yang lainnya diam aja? Nah, itulah. Saya sering menyampaikan kritik terbuka. Bahkan saya pernah bertemu dengan ketua Dewan Pengawas, Pak Tumpak Panggabean. Saya bilang, Pak, kenapa Dewan Pengawas tidak pernah mau melaporkan ke penegak hukum? Karena begini, dalam KUHAP itu pasal 108 ayat 3 itu dinyatakan pegawai negeri yang dalam bekerja mengetahui ada dugaan kejahatan tindak pidana wajib melapor. Wajib. Kecuali dapat. Kalau ya kalau dapatnya apa maksudnya? Dapat peringatan. Ya. Jadi melihat dari ini kewajiban ya. Iya. Kalau masyarakat berhak melapor, beda kan? Oh, berhak melapor. Oke. Kalau pegawai negeri wajib yang dibayar melapor. Wajib itu hukumnya harus loh. Harus. Ya, kalau nggak dilakukan melanggar. Kalau berhak itu punya kesempatan boleh untuk melakukan, boleh milih. Opsional kan? Iya. Oh, wajib melapor. Lah ini ada beberapa dugaan pimpinan KPK yang berbuat korupsi nggak dilaporkan sama Dewan Pengawas. Belum lagi pimpinan yang lain atau pejabat di KPK. Mestinya mereka banyak informasi, tapi belum pernah mereka melapor. Boleh saya simpulkan selama KPK berdiri ini paling kacau? Ya, saya yakin ini yang paling parah.
Dan saya melihat begini, dampaknya ini bukan sekedar merusak KPK ini saja, tapi merusak agenda pemberantasan korupsi yang telah dibangun oleh pemerintah. Pak Novel sadar nggak kalau saya aja sebagai masyarakat umum ya, begitu sekarang lihat KPK, maaf nih Pak Novel juga kan dulu di KPK, sekarang juga di polisi tentang pemberantasan korupsi juga. Tapi kalau saya sebagai masyarakat umum jadi kayak apaan sih, jadi antipati gitu ngeliat KPK, jadi maksudnya bohong semua nih. Nah itu kan bahaya Pak. Ya, sangat bahaya. Bahkan begini, banyak kasus-kasus besar yang seharusnya itu ditangani itu dua ya keuntungannya. Deterrent effect, efek jera. Yang kedua adalah uang negara bisa kembali. Dipulihkan. Oke. Ini banyak kasus-kasus besar nggak ditangani oleh KPK.